Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis Bapak Rudi Silva, Sarjana Hukum. Yang kami hormati Direktur Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Advokat dan Aktivis Bapak Air Mangi SH MH. Yang kami hormati dan kami cintai Ketua Dewan U21. Pertama-tama kami sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta pendidikan dan pelatihan paralegal pada hari ini. Untuk itu kami sebagai pembawa acara izinkan membacakan susunan acara pendidikan dan pelatihan paralegal yang kedua tahun 2021 di Hotel Losari, Cideng Gambir, Jakarta Pusat. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pemberian materi, yang keempat tanya jawab, dan kelima doa penutup. Baiklah, menginjak acara berikutnya adalah pembacaan. Sebelum acara kita mulai, kita akan membacakan doa. Mungkin pembacaan doa ini dipimpin oleh salah satu peserta kita yang mengikuti pelatihan paralegal, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Rasimin SH FPD. Kami persilakan untuk memberikan pembacaan doa supaya pelatihan dan pendidikan kita ini semoga lancar dan tidak ada halangan apapun. Pada Bapak Rasimin kami persilakan. SH sebagai Direktur Utama, yang saya hormati para peserta diklat pendidikan dan pelatihan paralegal, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan dalam urusan kita semua, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala perlancar urusan kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah hamdan syakirin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tingkat berbeda, garda kan depan juga berbeda. Semua ya, dengan penuh semangat karena alhamdulillah kemudian hampir seluruhnya sudah terapan ya, sudah naik, kita. Jadi jangan lemes.
Terima kasih, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Ketua Umum Bang Silva Sarjana. Yang kedua Yel dari pimpinan pusat lembaga bantuan hukum, gerakan advokat dan aktivis, Pak Aemang ini saya Pak Neno, silakan. Terima kasih. Jadi kita akan memeriahkan ILDR daripada LBH Gas. Kalau saya mengatakan LBH Gas, saudara-saudara peserta ikut mengatakan bersatu. Kalau saya sekali lagi mengatakan LBH Gas, kita dua kali maju. Ya. Jadi bersatu maju. Ya. Saya cuma menegakkan LBH Gas. Ya. Ini saudara semua, kita yang hadir, tetap bersatu. Oke, semangat ya, seperti yang dikatakan tadi untuk memberikan. Saya mulai. LBH Gas bersatu. LBH Gas maju. Terima kasih ya, semangat semua. Ya, terima kasih Bapak Direktur kita LBH Gas. Yang kedua adalah dan selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama mungkin akan disampaikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam aktivis, advokat dan aktivis Bang Rudi Silva Sarjana Hukum, yang saya hormati Sekjen Gas Bang Sutawidya Sarjana Hukum, yang saya hormati Bendahara Umum Gas Bang Sudarto Rimbun Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kepada rekan-rekan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gas dan pengurus Pusat LBH Gas dan seluruh para peserta pendidikan dan latihan paralegal yang hadir pada hari ini, yang saya banggakan. Sarjana Hukum dan Magister Hukum yang kita pada waktu gelombang pertama, kalau tidak salah itu tanggal 25 Juli tahun 2021 kita mengadakan diklat paralegal gelombang pertama, dan melihat sangat antusias dan pesertanya ya begitu respect ya. Jadi saya merasa, kemudian saya berharap seluruh para peserta paralegal, karena saya melihat ini ada yang doktor, ada yang sarjana hukum, magister hukum, pesertanya yang hebat-hebat ya, sekedar diterima di ini tapi tidak diimplementasikan. Saya berharap nantinya setelah keluar dari selesai dari sama petunjuk kita, bahwa keluar dari sini kalau kita benar-benar sepenuh hati dengan ikhlas menerima akan sukses ya. Mungkin saya tidak panjang lebar karena jelas ya semua. Amin ya, saya kira demikian ya. Mungkin saya kembalikan lagi ke fungsi Bang Herman Sarjana Hukum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis itu Bapak Rudi Silva Sarjana Hukum, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum saya mulai, sudah hampir jam 9 kurang 7 menit. Di sini 7 menit. 8:53. Rekan-rekan
Yang di luar saya harapkan seluruhnya masuk ke dalam. Tolong jangan ada yang di luar lagi ya. Masuk semuanya. Kalau kurang bangku, bangkunya ambil yang di luar, taruh di dalam. Jangan ada yang di luar, termasuk yang di bawah. Tolong Patrick suruh naik juga ke atas. Jangan ada yang di bawah lagi ya. Semuanya masuk. Bangkunya masukin. Semuanya masuk. Seluruhnya masuk. Jangan ada yang di luar lagi. Ya. Sudah? Ada? Sudah ya? Ya tutup. Patrick sudah masuk. Oke, suruh naik ya. Jangan ada yang di luar lagi. Udah. Kosong ya, di luar ya. Ya, kita mulai ya. Ya, mohon maaf tadi terputus karena agar seluruhnya bisa mendengar, bisa tahu. Karena memang bagian besar adalah yang tadi dua keluarga besar gas. Gitu ya. Ya, yang saya hormati Sekretaris Jenderal DPP Gas, Bang Sultan Widya Sarjana Hukum, seorang pengacara senior. Yang saya hormati Bendahara Umum DPP Gas, Bang Sudarto Ibu SHMH, beliau juga pengacara senior. Yang saya hormati Direktur LBH Gas, Bang AR Mangi SHMH. Yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP Gas, Bapak Dr. Eko Prasetyo SHMH. Beliau seorang dosen dan juga seorang pengacara senior. Yang saya hormati juga hadir sebagai peserta diklat. Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas DPP Gas, Insinyur Haji Firman Abdullah ya. Saya nggak lihat, tadi saya masuknya lihat. Oh iya, siap. Nah, beliau Ketua Dewan Pengawas DPP Gas ya, Insinyur Haji Firman Abdullah. Bapaknya pelawak uus, makanya beliau senang melawak juga gitu ya. Jadi anaknya pelawak, mungkin turunan dari bapaknya seorang pelawak juga. Tapi kalau waktunya serius, beliau luar biasa seriusnya gitu. Ya, dan yang saya hormati, saya hargai rekan-rekan di seluruh Indonesia, baik yang tatap muka langsung atau melalui Zoom meeting di seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan hari ini. Kebetulan periode kedua ini diklat kita cukup sukses ya, karena memang dengan persiapan waktu yang tidak begitu lama, tapi pesertanya luar biasa, hampir 100 ya. Peserta yang hadir tatap wajah pada hari ini sesuai dengan absensi yang sudah absen dan membayar biaya diklat itu ada 9 orang, dan buka 59 orang, hampir 60 ya sebenarnya kalau hadir semua, tapi mungkin ada yang terlambat. Lalu yang Zoom meeting di saudara-saudara kita di seluruh Indonesia ada 29 ya, di seluruh Indonesia gitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Tapi ada beberapa rekan-rekan kita, saudara kita juga yang memang dari jauh. Contohnya dari Kampario, Bang Fadli ini. Dia sudah 2 kali ketemu saya ya. Pertemuan pertama dan sekarang yang kedua. Jadi rekan-rekan semua, bahwa gas baru berdiri sebenarnya 1 tahun, kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Tetapi alhamdulillah, puji Tuhan, 34 provinsi yang ada di Indonesia, gas sudah terbentuk di 31 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi tinggal 3 provinsi lagi, maka seluruh provinsi di Indonesia ada ketua DPD Provinsi Gas. Ya, di DKI tadi sudah dikenal Bang Muhammad Arifin yang membagikan masker. Lalu Jawa Barat ada, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa provinsi, hampir seluruhnya ya. Begitupun DPC Kabupaten Kota Madia, dari 416 seluruh Indonesia kita ada 115, termasuk salah satunya Bung Patli ini ya, dari DPC Kampario, di bawah Provinsi Riau ya, Kepulauan Riau. Provinsi Riau. Nah, ketua DPD-nya juga belum bertemu dengan saya, tapi ketua DPC-nya sudah 2 kali ketemu saya. Jadi begitu, sahabat-sahabat, saudara-saudara gas, bahwa mereka belum tentu pernah bertemu dengan ketua umum. Mereka tidak mengenal mungkin ketua umum, tetapi mereka cinta kepada gas. Dia tahu tentang gas. Mereka mau menjadi ketua DPC dan DPD gas dengan ketulusan hati, tanpa pamrih, tanpa apa ya. Itulah kekuatan gas, itulah hebatnya gas. Kita tidak mengenal, tetapi karena gas kita dipersatukan. Saya mengenal hanya lewat Zoom ini, ketua DPC Papua, juga alhamdulillah ketua DPD Papua sudah pernah bertemu, Bang Arifin ya.
Papua Barat, Papua Barat, Papua yang belum bertemu, Papua Barat hadirin. Masalah tadinya dia mau tatap wajah langsung ya, tapi dia pulang ke Papua Barat mungkin sudah ada Zoom meeting, mungkin saya belum lihat ini. Ya, jadi kekuatan gas adalah menyatunya para saudara kita di seluruh Indonesia. Tidak ada perbedaan, tidak ada berbeda agama, tidak ada berbeda partai politik. Ya, kita bebas partai politik apapun, tapi gas tidak berpolitik. Itu prinsip dari awal berdiri. Gas bebas, semuanya silakan, itu hak masing-masing untuk berpolitik. Tetapi di dalam gas tidak boleh berpolitik. Gas tidak boleh dibawa-bawa politik. Walaupun latar belakang saya dulu ya seorang aktivis politik, sekian puluh tahun saya aktif di politik, kurang lebih 30 tahun, tapi semua saya tinggalkan begitu saya mendirikan gas. Ya, kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Sedangkan lembaga bantuan hukum itu kurang lebih ada 4 bulan mungkin ya, 5 bulan ya. Mudah-mudahan Direktur ingat kelahiran LBH ya, karena memang Direktur LBH saat ini adalah Direktur LBH periode kedua. Yang pertama karena kurang amanah, akhirnya Allah mencabut amanah tersebut ya. Bukan siapa-siapa, Allah. Karena amanah jabatan itu hanya titipan. Teman-teman pengurus DPD, DPC itu adalah amanah, titipan yang hanya sebentar, sekedar. Nah, di mana tanggung jawab kita diberikan amanah tersebut, gitu ya. Begitupun Direktur, yang pertama ada kurang amanah, maka Allah sudah menunjukkan yang kedua. Mudah-mudahan insya Allah yang kedua ini sampai periode berakhir, sampai mungkin bisa terpilih kali, dia bisa menjalankan amanah ini. Karena memang amanah tidak ringan ya, amanah adalah berat, di mana amanah ini luar biasa pertanggungjawabannya. Sampai kita nanti meninggal dunia, maka akan diminta pertanggungjawaban. Kamu sebagai ketua RT saja itu ditanya oleh Allah. Apa jabatan kamu waktu ketua RT? Apa yang kamu lakukan untuk rakyat? Apa yang kamu lakukan untuk warga kamu? Ya, apabila salah menjawab, berbohong nih, sikat Allah gitu ya. Jadi jangan main dengan amanah. Saya takut dengan amanah, apalagi amanah jabatan. Amanah titipan dari teman aja, tolong sampaikan uang ini 100.000. Hari itu harus saya sampaikan bagaimana caranya, jangan nunggu besok. Karena berat memegang amanah, apapun amanah itu, amanah uang, amanah jabatan, amanah apapun itu jangan main dengan amanah. Begitu rekan-rekan semuanya. Nah, tujuan hari ini kita mengadakan pendidikan dan latihan diklat paralegal yang periode kedua. Yang pertama cukup sukses, 52 peserta waktu periode pertama, dan hari ini alhamdulillah 88 peserta ya seluruh Indonesia. 80 baik melalui Zoom maupun melalui tatap muka langsung. Berarti ada kenaikan hampir 2 kali lipat dari periode pertama dengan waktu yang memang nggak lama ya, jadi kurang lebih 1 bulan. Tapi saya saya kondisikan teman-teman untuk terus bergerak, umumkan bahwa kita membuka pendidikan dan latihan paralegal dengan biaya yang sebenarnya pas-pasan gitu ya kalau boleh dibilang ya. Karena pengalaman dari Bang Agus, Wakil Ketua Umum DPP Gas, beliau pernah melaksanakan ikut diklat paralegal pada organisasi lain karena Gas LBH-nya belum berdiri, LBH-nya, maka kita belum mengadakan paralegal. Agus saya minta untuk mengikuti paralegal di organisasi lain, mau tidak mau, karena supaya dia ada kepandaian, supaya dia punya ilmu, supaya dia punya bisa dan merubah derajat hidupnya. Alhamdulillah sekarang ada peningkatan dari Saudara Agus, nanti mungkin ada cerita sedikit dari Saudara Agus. Beliau untuk mengikuti pendidikan di diklat paralegal cukup mahal, 4 kali lipat dari kita. Berapa Bang Agus? 1.750.000. 1.750.000. Itu di hotel Manggarai ya, Bang Agus ya, dekat Guntur sana ya. Hotel apa Bang Agus? The hotel. Karena terpaksa Bang Agus ikutlah paralegal tersebut, diklat paralegal tersebut, dibiayain oleh, terus terang ya, bendahara umum kita gitu. Karena bendahara umum kita juga ingin paling tidak ada LBH, bukan LBH, gas, ada paralegal waktu itu. Karena kita belum ada LBH, maka kita dorong ikut kepada paralegal lain kan, diklat paralegal lain. Nah, waktu itu Ferrari mengadakan dengan LBH-nya Garuda Kencana Indonesia, Garuda Kencana Indonesia. Memang 1.750.000 dan tidak dapat baju, ya. Tidak dapat apa-apa, hanya ikut iklan. Nah, saya waktu itu berpikir alangkah indahnya, alangkah hebatnya, alangkah baiknya bila Gas mendirikan LBH, gitu ya.
maka saya ciptakan logonya, saya ciptakan namanya dan sebagainya, saya bentuklah lembaga bantuan tugas yang sampai saat ini alhamdulillah kurang lebih 5 bulan berdiri. Yang pertama digawangi oleh Direktur Iwan, akhirnya ada pergantian kepengurusan, sekarang digawangi atau dipimpin Direktur oleh Ayar Mangi SAEPA. Nah, beliau kawan lama saya, kurang lebih 15 tahun lebih kita bersahabat ya, Direktur gitu. Jadi sudah seperti saudara. Kalau ada perselisihan paham sedikit itu baca gitu. Mudah-mudahan LBH di bawah kepemimpinan Ayar Mangi SMA lebih maju dibandingkan LBH terdahulu gitu ya. Gas memiliki sayap atau memiliki anak. Gas adalah bapaknya. Anak-anak gas atau sayap-sayap gas ini adalah LBH, Sri Kandi Gas itu perempuan gas artinya, dan yang tiga adalah Garda Gas. Keamanan, kekuatan itu ada di tangan Garda. Nah kebetulan Direktur Garda, maaf bukan Direktur kalau di Garda, Panglima Garda juga mengikuti paralegal pada hari ini. Gitu ya Panglima ya? Rada terlambat kayak ini Panglima. Selamat datang Panglima. Jadi teman-teman mesti tahu Panglima Garda Bang Ican, beliau asli Betawi. Siap, terima kasih. Hari ini mengikuti paralegal. Banyak kegunaan, banyak fungsi daripada paralegal. Apa salah satu contohnya? Yakni dia wajib masuk di surat kuasa, tetapi tidak boleh berdiri sendiri, harus mengikuti advokat. Ya, apabila di kantor advokat contohnya, 1 advokat sudah cukup, 10 paralegal itu suatu kekuatan gitu ya, dan masuk di surat kuasa. Saya dari awal LBH berdiri tidak pernah hanya pengacara di dalam surat kuasa saya, mayoritas LBH, mayoritas paralegal, bahkan ya pengacaranya sedikit. Tapi ada juga waktu saya mendampingi Elsa Sarif gitu, jadi kuasa hukumnya Elsa Sarif, setengahnya pengacara, setengahnya paralegal gitu ya. Dan mayoritas rata-rata lebih banyak paralegal. Jadi harus kita ada di surat kuasa. Jadi tidak boleh takut, tidak boleh minder, tidak boleh gentar, ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri, ambil satu pengacara, pakai kantor hukum pengacara, nah paralegal masukkan di dalam. Ya, Elsa Sarif itu pengacara senior, pengacara besar, kita sudah somasi 3 kali. Ya, dia tidak protes itu setelah ada surat kuasa. Kenapa? Karena di surat kuasa pasti paralegal banyak juga yang tidak ada gelar ya, karena lulusan SMA, ya. Tapi ada juga yang SMA, S2 masih paralegal. Ada juga yang doktor gitu, paralegal. Nah itu saya angkat akan masuk di surat kuasa. Yang kedua, paralegal berhak untuk mendampingi di kepolisian. Banyak teman-teman gas, saudara-saudara gas, keluarga besar gas, pengurus gas yang pendampingan di kepolisian sektor, polsek, polres dan sampai polda. Dan insya Allah cita-cita saya nanti ada juga kalau kita bikin laporan atau mendampingi klien di Mabes Polri ya, paralegal maju, paralegal yang bergerak, paralegal yang mendampingi, gitu ya. Makanya ada fungsi kartu KTA itu. Jadi kalau ada pertanyaan dari polisi, kalau polisi yang memang kurang paham tentang paralegal, dia bertanya, ini tidak ada gelarnya Pak, tapi ada masuk surat kuasa. Kartu ini mana Bang? Ini kartu paralegal. Ada dia polisi, silahkan dampingin. Polisi akan mempersilahkan paralegal untuk dampingi, walaupun tidak ada pengacaranya. Tapi tetap ya, suratnya menggunakan kantor hukum atau kantor pengacara. Begitu, saudara-saudara sekalian. Nanti ada penjabaran penjelasan lebih dalam, baik oleh Dr. Eko. Beliau adalah pengacara senior, dosen, dan juga sebagai wakil ketua Dewan Kehormatan DPP Gas akan menjelaskan lebih rinci. Fokusnya mungkin di beberapa hal tentang perdata, mungkin ada juga sedikit pidana. Lalu ada Bang Ayar Mangi sebagai direktur juga akan menjadi narasumber. Lalu ada Bang Sudarto Bendahara Umum juga sebagai narasumber, fokusnya di perdata. Sedangkan saya yang terakhir setelah makan siang, khususnya di pidana, karena memang saya dari awal sekolah hukum itu senangnya memang pidana. Itu ya, senang berdebat. Karena banyak tantangan kalau di pidana itu. Itu kesenangan saya. Makanya saya sudah bagikan untuk materi pidana, dibaca, silakan dibaca. Nanti setelah makan siang, saya akan berikan materi yang terakhir yaitu tentang hukum pidana. Begitu saudara-saudaraku sekalian, baik yang hadir bertatap muka langsung maupun yang melalui Zoom, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih masih setia
insya Allah nanti sampai sore ya, kita tetap setia untuk menambah ilmu, menambah pembenaran kita, menambah pengalaman, dan juga merubah kehidupan kita agar lebih baik, lebih maju, lebih jaya. Sukses selalu untuk semua, sehat selalu untuk semua. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan dari Ketua Umum kita, Bagio Eko Prasetyo SH Ego. Itu namanya. Di sini ada 9 pendidikan yang beliau ikuti. Terus ada juga beberapa organisasi yang beliau ikuti juga. Di sini pendidikan yang beliau ikuti adalah 1, pendidikan teknik pertambangan, Good Mining Pertitik Pulham dan APRI. Yang keempat, pendidikan auditor hukum di Universitas Tarumanegara, Asahi dan Jimlik School. Yang kelima, pendidikan profesi advokat di DPN Pradi Universitas Airlangga. Yang keenam, pendidikan calon assessor dan perancangan instrumen akreditasi. Yang ketujuh, standar nasional pendidikan berbasis KKNI dalam wadah konsorsium hukum di Universitas di Ubaya, di UPH maupun PPTHI. Yang kedelapan, yang kedua, Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (AFI). Yang ketiga, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI). Yang terakhir adalah di Pradi. Mungkin itu sekilas pengalaman organisasi dan pengalaman pendidikan beliau. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dari para peserta pendidikan yang kali ini setelah nanti Dr. Mas Subagio Eko Prasetyo ini nanti akan memberikan paparannya. Untuk itu kami persilakan kepada Dr. Mas